waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Jadi untuk PT Dharma Lautan Utama cabang Bau-Bau tidak ada perubahan. Dan alhamdulillah setelah saya ketemu Pak PJ Wali Kota, beliau sangat respon. Selamat pagi, dari Jalan Limbo Olio kami sampaikan pokok-pokok berita. PT Dharma Lautan Utama cabang Bau-Bau memastikan tetap siap melayani kebutuhan transportasi penumpang dan logistik selama musim liburan Nataru. Usulan kenaikan honor pegawai tidak tetap anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bau-Bau disetujui pejabat wali kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi sehari sekali. Dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Sabtu 21 Desember 2024. Kita ke berita yang pertama. PT Dharma Lautan Utama cabang Bau-Bau memastikan tetap siap melayani kebutuhan transportasi penumpang dan logistik selama musim liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Jadi untuk PT Dharma Lautan Utama cabang Bau-Bau tidak ada perubahan. PT Dharma Lautan Utama DLU cabang Bau-Bau memastikan tetap siap melayani kebutuhan transportasi penumpang dan logistik selama musim liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Perusahaan ini menegaskan tidak ada perubahan signifikan pada armada maupun jadwal pelayaran. Kepala Operasi PT Dharma Lautan Utama cabang Bau-Bau, Herman, mengungkapkan armada kapal yang digunakan tetap KM Dharma Kartika 3 dengan jadwal reguler setiap Kamis dan Minggu. Rute pelayaran juga tidak mengalami perubahan, yakni Bau-Bau Selayar Makassar pulang pergi. Jadi untuk PT Dharma Lautan Utama cabang Bau-Bau tidak ada perubahan baik armada maupun jadwalnya. Jadi kita masih menggunakan KM Dharma Kartika 3 yang jadwalnya setiap Kamis dan hari Minggu. Untuk rute juga nggak ada perubahan, tetap untuk Bau-Bau Selayar Makassar PP. Jadi nggak ada perubahan untuk angkutan Natal dan Tahun Baru. KM Dharma Kartika 3 memiliki kapasitas angkut yang cukup besar, yaitu 412 penumpang. Kapal ini menyediakan 250 tempat duduk kelas ekonomi tidur dan 160 tempat duduk kelas ekonomi duduk. Selain penumpang, kapal ini juga mengangkut hingga 50 unit kendaraan campuran. Kendaraan yang biasanya mengikuti pelayaran kita ekspedisi itu untuk Fuso atau namanya golongan 5 itu maksimal hanya 13 unit. Nanti bisa ditambah sekitar 5 untuk truk kecil. Nah, bisa tambah biasanya 20 untuk kendaraan pribadi. Nah, sisanya motor biasanya segitu. Herman menyatakan saat ini belum ada lonjakan penumpang yang signifikan. Biasanya, kata Herman, pada musim peak season penumpang yang tercatat berkisar antara 50 hingga 100 orang. Di sisi lain, untuk angkutan logistik, PT Dharma Lautan Utama cabang Bau-Bau mencatatkan kapasitas yang relatif stabil. Angkutan logistik kita cenderung stabil antara 8 sampai 10 unit untuk mobil truk besar Fuso tadi. Untuk mobil kecil biasanya ada peningkatan itu ya nggak terlalu banyak. Kalau rata-rata tiap keberangkatan itu 2-3 unit. Untuk dari Bau-Bau ke Makassar itu kalau pas musim liburan bisa sampai 6 sampai 10 unit. PT Dharma Lautan Utama cabang Bau-Bau berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik baik bagi penumpang maupun untuk mendukung distribusi logistik selama masa liburan guna memastikan kelancaran perjalanan selama Nataru 2024-2025. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan.
Sejumlah titik yang menjadi objek vital di wilayah kerja kantor pencarian dan pertolongan KPP Basarnas Kendari menjadi lokasi siaga SAR khusus tim SAR jelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Kepala KPP Basarnas Kendari Amiruddin mengatakan, pelaksanaan siaga SAR khusus dilaksanakan selama 19 hari mulai di 18 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025, di mana puncak arus mudik Natal diperkirakan 23 hingga 24 Desember 2024 dan puncak arus balik tanggal 26 hingga 27 Desember 2024. Dikatakan lokasi siaga SAR khusus Nataru dialokasikan di Pelabuhan Nusantara Kendari, Pelabuhan Feri Kendari, Pelabuhan Panggulu Belowanci, Pelabuhan Wawoni, Pelabuhan Trobulu, Pelabuhan Murhum Bau-Bau, Pelabuhan Raha, Pelabuhan Penyeberangan Kolaka Bajoe, Pelabuhan Tobaku. Selain itu, Bandara Haluoleo Kendari, Bandara Betombari Bau-Bau, Bandara Matohara Wakatobi, Bandara Sangiani Bandara Sangiani Bandera Kolaka, kemudian objek wisata di Kendari, Kolaka, Bau-Bau, Wakatobi, Luwu Timur, Konawe Utara, dan Muna, serta terminal angkutan darat. Amiruddin menyebutkan, potensi ancaman yang perlu diwaspadai dalam melaksanaan siaga SAR khusus Nataru tahun ini diantaranya bencana hidrometeorologi seperti banjir, gelombang tinggi, longsor, banjir bandang, dan angin puting beliung. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Usulan kenaikan honor pegawai tidak tetap anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bau-Bau disetujui pejabat wali kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi. Kembali Afriansyah melaporkan. Dan alhamdulillah setelah saya ketemu Pak PJ Wali Kota, beliau sangat respon. Kabar gembira bagi para pegawai tidak tetap PTT anggota Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Bau-Bau, usulan kenaikan honor mereka yang telah lama disuarakan akhirnya mendapat lampu hijau dari penjabat Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi. Kepala Satuan Kasatpol PP Bau-Bau Laude Muhammad Takdir mengungkapkan, PJ Wali Kota telah menyetujui usulan kenaikan honor tersebut dan meminta tim anggaran pemerintah daerah atau TPAD untuk segera memprosesnya. Dan alhamdulillah setelah saya ketemu Pak PJ Wali Kota, beliau sangat respon. Jadi setelah dia menyampaikan apa argumen atau alasan kenaikan honor tersebut, setelah dibaca di telanjang staf itu, dan beliau sangat respon sekali. Dan waktu itu saya disampaikan dan direkomendasikan setuju untuk dinaikkan honor tersebut. Kemudian kemarin beliau menyuruh saya ke tim TAPD untuk membahas itu agar dibahas untuk kenaikan honor itu. Takdir mengungkapkan dirinya telah berkoordinasi dengan TPAD Kota Bau-Bau mengenai usulan tersebut dan dirinya optimis bahwa TPAD akan menindaklanjuti dengan serius. Beberapa alasan mendasari usulan kenaikan honor PTT Satpol PP ungkap Takdir, diantaranya karena tidak adanya kenaikan honor selama 2 hingga 3 tahun terakhir, serta tingginya resiko kerja yang dihadapi oleh anggota Satpol PP yang setara dengan resiko yang dihadapi oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Kemudian alasan kemanusiaan, karena kita di PTT ini pegawainya memang bekerja betul dari pagi sampai malam dan setiap hari kerja. Kemudian di Pol PP-nya ada unsur risiko kerja sama dengan di pemadam yang tidak, memang mereka bekerja dengan risiko dan itu harus diperhatikan. Takdir juga menyoroti ketimpangan antara honor yang diterima oleh PTT Satpol PP dengan upah minimum provinsi UMP Sulawesi Tenggara yang kini mencapai sekitar 3 juta rupiah. Kita ini cuma 1,3, jadi itu sangat jauh sekali. Kemudian pertimbangan juga kemarin dengan harga yang sekarang, inflasi sekarang, harga bahan pokok sangat tinggi, saya kira untuk kebutuhan pegawai honorer di Pol PP saya kira sudah tidak memenuhi, karena rata-rata pegawai honorer ini sudah berkeluarga dan mereka sudah mengabdi rata-rata 8-10 tahun ke atas. Jika usulan kenaikan honor ini disetujui, maka setiap anggota PTT Satpol PP Bau-Bau akan menerima honor sebesar 2 juta rupiah per bulan, angka yang dianggap lebih sesuai dengan beban kerja dan kondisi ekonomi saat ini. Takdir juga mengungkapkan selama menjabat sebagai Kasatpol PP, ia selalu memberikan motivasi kepada seluruh anggotanya agar tetap disiplin, bertanggung jawab, serta menjaga kekompakan sebagai satu kesatuan.
Dengan dukungan penuh dari PJ Wali Kota Bau-Bau, diharapkan usulan kenaikan honor PTT Satpol PP ini dapat segera terrealisasi, memberikan penghargaan yang layak bagi para pegawai yang telah lama mengabdi dan menjaga ketertiban di Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa melaporkan. Berita terakhir, komitmen pemerintah Kota Bau-Bau dalam menjaga pasokan pangan dan stabilitas harga menjelang Natal dan Tahun Baru terus dampak dengan sejumlah aksi nyata. Selain melaksanakan kegiatan pasar murah selama sepekan hingga 23 Desember 2024, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau bersama tim pengendali inflasi daerah TPID Kota Bau-Bau melakukan inspeksi mendadak sidak di pasar tradisional dan pasar modern serta sejumlah gudang sembako. Asisten 2 Setda Bau-Bau Asmahani memimpin kegiatan sidak didampingi Kepala Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian. Kegiatan ini bersinergi lintas sektor diantaranya Bulog dan kepolisian setempat. Asmahani mengungkapkan pemerintah daerah tetap memastikan kondisi stok masih aman hingga pasca Natal dan Tahun Baru. Gerakan sinergi lintas sektor ini dalam rangka memastikan ketersediaan stok dan harga kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru aman dan terkendali. Ia menambahkan, sidak ini juga bertujuan mengantisipasi potensi lonjakan harga menjelang hari besar keagamaan atau perayaan Natal dan Tahun Baru. Dengan dukungan dari seluruh pihak terkait, tim TPID optimis mampu mengendalikan inflasi di wilayah Kota Bau-Bau. Pemerintah Kota Bau-Bau juga menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian barang secara berlebihan atau panic buying karena ketersediaan bahan pokok sudah dipastikan cukup. Sementara itu, hasil inspeksi menunjukkan harga bahan pokok masih stabil. Harga daging Rp140.000 per kilogram, ayam potong Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp25.000 per kilogram, cabai merah besar Rp25.000 per kilogram, tomat Rp15.000 per kilogram, telur Rp65.000 per kilogram, beras Rp14.500 per kilogram. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Capton pagi ini. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. PT Dharma Lautan Utama Cabang Bau-Bau memastikan tetap siap melayani kebutuhan transportasi penumpang dan logistik selama musim liburan Nataru. Usulan kenaikan honor pegawai tidak tetap, anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bau-Bau disetujui pejabat Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi. Demikian Warta Capton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Capton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Wakil kerabat kerja yang bertugas, Saris Kalina. Terima kasih atas perhatian Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.